Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir tahun, baik tahun Hijriah maupun tahun Masehi atau Miladiah, adalah momentum istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ia bagaikan tempat istirahat yang nyaman di tengah perjalanan hidup yang panjang, melelahkan, dan penuh liku. Kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk rutinitas harian, bukan untuk bermalas-malasan atau tenggelam dalam pesta duniawi, melainkan untuk mengevaluasi setiap langkah yang telah ditempuh di sepanjang tahun ini. Kita renungkan pencapaian, syukuri nikmat Allah, perbaiki kekurangan, dan perkuat kebaikan yang dilakukan, agar perjalanan kita menuju akhirat semakin lurus dan penuh berkah. Bayangkan, kita sedang melakukan perjalanan yang panjang jauh dengan berkendaraan. Jika kita terus memacu gas tanpa pernah mau berhenti meskipun sejenak, memeriksa kondisi mesin, memeriksa ban, dan ketersediaan bahan bakar atau arah tujuan, maka besar kemungkinan kita akan mogok di tengah jalan atau bahkan tersesat. Demikianlah kehidupan ini, wahai saudara-saudaraku. Tanpa muhasabah yang rutin, hati kita ini akan mudah lalai, terbuai oleh gemerlap duniawi, hingga lupa bahwa setiap detik umur adalah amanah besar dari Allah. Padahal kelak setiap amal akan ditanya, setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka akhir tahun ini jadikanlah sebagai pit stop berharga untuk menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Saudara-saudara yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat kelak nanti. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat mulia ini merupakan perintah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk senantiasa melakukan muhasabah, yaitu mengintrospeksi dan menghitung diri. Kata-kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad pada ayat tersebut itu mengandung makna yang sangat dalam, di mana setiap jiwa wajib melihat, wajib mengevaluasi, wajib mengoreksi dan menghitung amal yang telah dipersiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat yang pasti dan pasti akan datang. Maka muhasabah ini harus lakukan sebelum kita dihisab oleh Allah di yaumil hisab nanti. Jangan sampai nanti kita baru sadar ketika sudah terlambat. Ayat ini juga diakhiri dengan pengingat bahwa Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga tidak ada yang tersembunyi darinya. Maka akhir tahun ini jadikanlah waktu untuk taat pada perintah ini, bertakwa, bermuhasabah,
dan mempersiapkan bekal abadi berupa amal soleh yang lebih baik untuk ke depan. Saudara-saudara seiman, sebangsa dan setanah air, dalil muhasabah ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang pandai, kata Rasul, orang yang cerdas, itu adalah orang yang memiliki kemampuan menghisap, mengoreksi dirinya, dan mempersiapkan dan beramal melakukan kebaikan untuk kehidupan setelah kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam status yang hasan. Rasulullah mengajarkan bahwa kecerdasan sejati itu bukan hanya soal urusan dunia, tetapi kemampuan menghitung amal kita sebelum dihisap oleh Allah, serta memprioritaskan apa yang terbaik untuk kehidupan akhirat kelak nanti. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Nasihat ini mengingatkan kita bahwa muhasabah adalah kewajiban harian. Terlebih di akhir tahun seperti ini, kita lakukan itu agar tidak menyesal di hari kiamat kelak nanti. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, muhasabah itu bukan sekedar mengenang masa lalu atau menyesali apa yang telah berlalu. Muhasabah adalah cara bijak seorang mukmin dalam mengelola hidup yang Allah amanahkan. Muhasabah berarti kemampuan menghitung, menimbang, dan mengarahkan kembali segala aspek kehidupan agar selaras dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini tuh mencakup misalnya bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita mengelola amal, menyelesaikan persoalan harta, menjaga kesehatan, hingga memelihara tatanan kehidupan terbaik berhubungan dengan sesama kita di atas permukaan bumi ini. Jadi di akhir tahun seperti ini, mari coba kita lakukan refleksi terhadap beberapa hal secara mendalam. Yang pertama, apa pencapaian kita dalam ibadah dan akhlak? Sudahkah kita sholat semakin khusyuk? Puasakah kita sudah semakin bertambah? Al-Quran yang kita baca apakah semakin lancar? Akhlak kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada saudara semakin lembutkah? Syukuri setiap kemajuan walaupun kecil, karena itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perlu bertanya, apa dosa dan kelalaian yang masih kita bawa? Ghibah yang terlontar, pandangan yang haram, harta yang belum dijakati, waktu yang terbuang dengan sia-sia. Jangan abaikan. Karena dosa sekecil apapun ketika dibiarkan itu bisa menjadi besar. Dan inilah saatnya kita sadar dan bertaubatan dengan taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan bertekad memperbaiki. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan umur sebagai amanah Allah. Setiap detik tahun yang telah kita lewati, ingat, itu merupakan pinjaman yang kelak akan ditagih. Apakah kita menggunakannya untuk taat dan atau maksiat? Apakah kita telah berbuat manfaat bagi agama, bagi keluarga, bagi umat? Ingatlah, umur yang paling berharga adalah diisi dengan amal soleh. Maka dengan muhasabah yang jujur seperti ini, insya Allah kita tidak hanya menutup tahun dengan tenang, tapi juga membuka tahun yang akan datang dengan langkah yang lebih optimis, lebih mantap, lebih dekat kepada Allah.
Dan kita berharap semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai memanage hidup dengan penuh kesadaran dan ihsan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita coba bermuhasabah, maka apa yang kita harus lakukan pada langkah selanjutnya? Jadi langkah selanjutnya adalah mengelola hidup dengan ihsan. Pertanyaannya adalah, apa itu ihsan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelaskan dalam sebuah hadis Jibril yang agung. Al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka pastikan sesungguhnya dia melihat. Hadis riwayat Muslim. Jadi ihsan ini berarti melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Indikatornya apa? Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya adalah dengan penuh keikhlasan, sempurna, dan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Lalu bagaimana kita terapkan ihsan itu dalam manajemen hidup sehari-hari? Paling tidak ada 4 langkah strategis. Yang pertama, strategis pertama adalah ibadah dengan ihsan. Solat, ingat solat bukan sekedar gerakan, tetapi khusyuk seolah berdiri di hadapan Allah. Tilawah Al-Quran dengan tadabbur, jangan sekedar lewat. Puasa dengan menahan nafsu, zakat dengan ikhlas tanpa riya. Ini strategi pertama. Strategi kedua adalah terkait dengan hubungan sosial dengan ihsan. Contoh, berbuat baik kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada sesama manusia. Senyum, salam, silaturahim, menolong yang susah, semua dilakukan dengan hati yang tulus. Strategi yang ketiga adalah terkait dengan pekerjaan dan keuangan harus dilakukan, dikelola dengan ihsan. Bekerja jujur, amanah, dan berniat untuk senantiasa memberikan manfaat. Ingat, harta dicari dengan halal, dibelanjakan dengan bijak, dizakati dan disedekahkan. Dan strategi yang keempat adalah persoalan kesehatan jiwa. Itu juga harus dilakukan dengan ihsan. Yang harus kita sadar bahwa tubuh yang kita punya ini itu adalah amanah Allah. Maka jagalah dengan makanan yang halal, thayyib. Olahraga dengan baik, istirahat dengan cukup, serta menjaga hati terutama dari iri dan dendam. Saudaraku, dikisahkan ada seorang pedagang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi, yang kemudian menawarkan separuh hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Namun apa sikap Abdurrahman? Ternyata dia menolak tawaran itu, tetapi yang dia minta adalah ditunjukkan baginya jalan menuju pasar. Maka ketika oleh Sa'ad bin Rabah menunjukkan jalan menuju pasar dan tiba di pasar, kemudian Abdurrahman lalu beraktivitas dengan berjualan. Maka berjualanlah Abdurrahman dengan ihsan. Timbangannya jujur, barang yang didagangkan berkualitas, pelayanan terhadap konsumen, para pelanggan dilakukan dengan senyum ramah. Dalam hal timbangan tidak curang sedikit pun. Maka ternyata dalam waktu yang singkat Allah berkahi usahanya hingga ia menjadi pedagang yang kaya raya. Tapi ketika dia berhasil, kekayaannya tidak membuatnya lalai. Bahkan ia infakkan sebagian besar hartanya di jalan Allah. Dia merdekakan budak, menjantuni fakir miskin, hingga pernah menyumbang 700 ekor unta beserta muatannya untuk peristiwa perang Tabuk.
Jadi Abdurrahman yang mengelola hidupnya dengan ihsan. Dia kerja keras tapi halal. Hartanya melimpah, tapi ikhlas dibelanjakan untuk akhirat. Ketika ia wafat, ia meninggalkan warisan yang sangat besar. Tapi yang lebih besar adalah catatan karya kebaikan, amal kesolehan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kisah ini mengingatkan, ihsan adalah segala urusan yang akan mendatangkan berkah dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu, dan berbuatlah baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni muhsinin. Mari kita bertekad di tahun ini dan sambut tahun yang akan datang dengan ihsan yang lebih tinggi. Ibadah lebih khusyuk, akhlak lebih lembut, amal lebih bermanfaat. Dan semoga Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang muhsin, hamba-hambanya yang dipandang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasru minallah fathun karib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.